Seperti tema kita pagi hari ini, 666 itu bukan triple six seperti kebanyakan kita memahami selama ini. Nah, Bapak Ibu, mari kita fokus dengan materi pagi hari ini. 666 itu bukan triple six atau 666. Loh kok bisa, Om? Nah, ini kita belajar. Kita belajar dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang murni pagi-pagi hari ini. Dan kiranya firman Tuhan ini bisa menambah wawasan kita tentang kebenaran firman Tuhan, dan kita lebih tahu menyikapi keadaan dan strategi kuasa kegelapan yang memang coba-coba dari sononya, dari dulunya memang punya tujuan untuk mau membinasakan gereja Tuhan, mau menjauhkan kita umat Tuhan dari hadirat Allah. Nah, Bapak Ibu buka Alkitab saudara, Wahyu pasal 13 ayat yang pertama, ayat yang awal yang saya bawa untuk kita melandasi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Wahyu pasal 13 ayatnya yang ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat. Perhatikan. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan apa? Seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Mungkin saudara berkata, nah itu kan 666. Nah, kita jangan melihat dari satu sisi, khususnya dari Alkitab kita. Kalau memang dalam teks Latin ya, bahasa Latin, maka 666 ini akan ditranslate jadi 666. Tapi pertanyaan saya, apakah seperti itu yang ditulis oleh Yohanes? Apakah seperti itu yang ditulis oleh Yohanes? Nah, saudara, sedikit saya mau bawa saudara, ini tulisan asli. Ini tulisan Yohanes di Pulau Patmos. Tulisan Yohanes di Pulau Patmos begini tulisannya. Saudara bisa baca, saya sudah translate di depan. Saya nggak perlu baca ya, tapi saudara perhatikan huruf yang saya buat dia agak tebal. Nah, itu 666. Dalam teks Yunani dia pakai huruf ki, si, dan stigma. Ki itu 600 ya, bukan 6. 600. Ki, kalau tadi ki, si, yang kedua si, itu 60. Dan yang huruf terakhir yang kayak S ekornya kecil di bawah itu stigma, 6, angka 6. Jadi 666. Nah, Bapak Ibu, jadi tulisan Yohanes itu bukan angka 6 ditulis 3 kali, 666, tapi ki, si, stigma 666. Jadi kalau selama ini kita berpikir bahwa 666 yang seperti digembar-gemborkan oleh banyak teolog barat, dalam hal ini teolog yang muncul dari Amerika mulai era abad 19 sampai hari ini mendengung-dengungkan tentang 666. Tapi sebenarnya kalau kita melihat tulisan Yohanes di Pulau Patmos, itu dia tidak menulis stigma, tetapi ki, si, stigma 666. Nah, ini perlu diluruskan. Alkitab katakan, Wahyu katakan bahwa jangan kita menambahi dan mengurangi segala sesuatu yang difirmankan oleh Allah dalam kitab ini, dalam kitab Wahyu. Kalau ditambahi dan dikurangi, maka segala hukuman yang ada di kitab ini ditambahkan dalam kehidupan kita. Nah, selama ini tanpa kita sadar segala hukuman yang tertera dalam kitab Wahyu
menjadi bagian dalam hidup kita karena kita salah memahami. Dari sini saja banyak orang Kristen sudah salah memahami. Nah, kalau sudah salah memahami, ini terus ke sana, akan salah terus sudah ini. Jadi sekali lagi, Yohanes tidak menulis stigma 666, tetapi stigma 666. Nah, seandainya kalau Yohanes menulis stigma, maka terjemahannya tidak seperti yang tulisan biru yang di bawah. Nah, akan seperti ini, stigma. Dan kenyataannya bahwa dalam teks asli tidak demikian terjemahannya, tetapi seperti ini, stigma. Jadi 666 itu bukan triple 6, bukan 666. Jadi kita harus paham dalam hal ini. Nah, kalau kita sudah mengerti hal ini, maka kita akan dapat memahami apa maksud Yohanes dalam ayat tadi, dalam Wahyu pasal 13 ayat 18. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya coba untuk pakai waktu kurang lebih 1 jam ini untuk menyampaikan materi ini. Mestinya materi ini 2 sesi. Makanya itu sebabnya kenapa saya kumpulkan hari ini, pagi ini, ibadah ini 1 kali untuk menyampaikan materi ini. Sebab kalau ibadah sore nanti, kasihan yang jemaat sore pulang jam berapa mereka. Jadi Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi ini tulisannya, tulisan asli tentang 666. Sekali lagi, bukan stigma, tapi stigma 666. Tapi memang dalam bahasa Latin itu diterjemahkan 666, tapi bacanya harus 666, bukan 666. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, Yohanes berkata di dalam Wahyu pasal 13 ayat 18 tadi. Yohanes katakan begini. Yang penting di sini ialah hikmah. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Bapak Ibu, sekalipun perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi kita harus mengerti bahwa Yohanes itu asli orang Ibrani. Amin ya. Sekalipun teks bahasa perjanjian baru itu adalah bahasa Yunani, tetapi Yohanes adalah orang Yahudi asli. Nah, ketika Yohanes menyampaikan tentang bilangan manusia itu, maka di sini Yohanes sedang menyampaikan suatu ilmu yang memang di kalangan orang Yahudi seperti Yohanes mereka sangat paham. Ada ilmu yang namanya ilmu gematria. Ilmu gematria, di mana ilmu ini adalah setiap huruf Yahudi itu memiliki nilai. Setiap huruf Ibrani itu memiliki nilai. Nah, ketika Yohanes menulis surat ini kepada ke-7 jemaat yang ada di Asia Kecil, itu keadaan hari itu kita juga harus pahami. Jadi, untuk mau memahami apa yang dimaksud oleh Yohanes tentang bilangan manusia itu, kita juga harus memahami keadaan ketika Yohanes menulis surat itu. Mulai dari pribadi Yohanes, siapa Yohanes? Sejarah itu jangan sampai diabaikan. Kalau kita tidak memahami sejarah ketika itu, maka gagal kita memahami apa tujuan Yohanes menulis surat ini kepada ke-7 jemaat. Nah, Bapak Ibu, singkatnya begini. Di zaman Yohanes ada seseorang yang memerintah. Nah, saya masuk dulu di gematria. Nah, yang disampaikan Yohanes tentang bilangan itu dia berbicara tentang ilmu gematria, di mana ilmu itu setiap hurufnya itu memiliki nilai. Nah, kalau bahasa huruf Latin juga hari ini orang pakai nilai. A itu 1, B itu 2, C itu 3, dan seterusnya. Nah, sama dengan huruf Ibrani. Demikian dengan gematria aksara Yunani, itu punya nilai semua.
itu memiliki nilai. Nah, saudara kalau hafal urut-urutan abjad Yunani, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, dan seterusnya, itu saudara perhatikan, stigma itu ada di posisi nomor 6, dan seterusnya, heksakonta atau psi itu 60 nilainya. Heksekosioi atau psi itu 600 nilainya. Jadi ketika Yohanes menyampaikan ini, dia sedang menyampaikan suatu pesan kepada 7 jemaat dengan tulisan, mestinya ini sebenarnya hanya tulisan rahasia yang disampaikan kepada jemaat yang dituju oleh Yohanes. Kenapa rahasia? Karena jangan sampai surat-surat yang ditulis Yohanes ini diketahui oleh penguasa hari itu. Kalau sampai diketahui, maka orang percaya hari itu bisa mengalami akibat yang fatal. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi ilmu gematria adalah ilmu yang memang dipahami oleh Yohanes dan seluruh orang Yahudi. Nah, ketika Yohanes menyampaikan pesan kepada 7 jemaat agar supaya mereka melakukan segala ketetapan Allah, ada hal-hal yang sengaja disembunyikan atau ditulis dengan kode, dengan lambang, dengan simbol, agar supaya penguasa orang Romawi kala itu tidak memahami surat itu, ketika kalau seandainya surat itu tidak sampai kepada yang dituju atau putus tengah jalan, sehingga orang Romawi atau penjajah hari itu dapat mengetahui isi surat itu. Sehingga kalau saudara perhatikan, kebanyakan dalam surat Wahyu yang ditulis oleh Yohanes itu banyak menggunakan simbol, banyak menggunakan tanda-tanda, banyak menggunakan ilustrasi binatang ini, kepalanya sekian, bertanduk sekian. Itu simbol-simbol, dan itu dipahami oleh orang-orang yang dimana surat ini ditujukan kepada 7 jemaat yang ada di Asia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, nah saudara perhatikan, kita balik kepada ayat pokok. Yang penting di sini ialah hikmah. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Perhatikan kalimat ini. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang apa? Manusia. Sekali lagi ya. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Ada nggak di sini dikatakan Yohanes karena bilangan itu adalah chip? Ada nggak ditulis di sini oleh Yohanes karena bilangan itu adalah barcode? Di tahun ketika Yohanes menulis surat ini, chip, barcode dan lain sebagainya, teknologi itu belum ada. Belum ada. Jadi kita harus melihat sejarah. Jangan tinggalkan sejarah. Jas merah kata Soekarno, jangan lupakan sejarah. Jadi kalau kita sudah salah memahami ini, nah kebanyakan teolog-teolog sekarang tanpa mereka menyelidiki latar belakang kenapa Yohanes menulis seperti itu, langsung, wah ini chip, ini 666, wah ini bahaya ya. Nah Bapak Ibu capek deh kalau jadi orang Kristen seperti ini. Jadi sekali lagi, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Kalau dalam teks asli, manusia di sini adalah laki-laki. Dan bilangannya ialah 666. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ketika Yohanes dibuang di Pulau Patmos, gereja Tuhan di tahun itu sedang mengalami masa aniaya. Dan yang menguasai hampir separuh dunia, termasuk Israel, termasuk Arab sebagian besar, Turki sekarang itu dikuasai oleh Romawi dan dipimpin oleh seorang kaisar, namanya Kaisar Nero. Nah, ketika Yohanes menulis surat ini kepada ke-7 jemaat, agar supaya penguasa Romawi tidak mengetahui isi surat ini secara gamblang, Yohanes menulis dengan simbol-simbol kepada ke-7 jemaat yang Tuhan suruh untuk Yohanes itu menulis surat. Dan dipastikan juga bahwa Yohanes mengenal, tahu jemaat-jemaat ini, ke-7 jemaat yang ada di Asia, Pergamus, Tiatira, Sardis, apalagi Philadelphia,
Yohanes tahu mereka, dia kira. Jadi yang dimaksud oleh Yohanes di sini tentang bilangan binatang itu, karena Yohanes tidak mau untuk menulis nama Nero secara langsung, maka dengan ilmu gematria yang dikuasai oleh Yohanes, Yohanes menulis surat ini bahwa binatang yang dimaksud binatang ini bukan terus langsung secara harafiah binatang, tapi ini adalah bahasa kiasan, di mana penguasa ini digambarkan karakternya itu seperti binatang, tidak berperi kemanusiaan, dia bengis, dia jahat. Dan bilangan binatang itu adalah 666 yang merujuk kepada Kaisar Nero. Dalam bahasa asli, dalam teks Ibrani, Neron Kesar. Neron Kesar. Nah, saudara perhatikan, tulisan Ibrani memiliki nilai yang seperti ini. Nun, res, vav, nun, kof, samek, res. Neron Kesar. Itu memiliki nilai. Dan kalau nilai-nilai ini dijumlahkan, jumlahnya itu 666. Jadi sekali lagi, 666 itu bukan triple six yang pertama. Dan yang dimaksud Yohanes, bilangan binatang itu merujuk kepada Kaisar Nero. Nah, karena situasi keadaan hari itu tidak memungkinkan Yohanes menulis surat-surat. Dalam surat itu ada penghiburan, ada peringatan, ada supaya jemaat kuat. Dalam situasi seperti itu, Yohanes banyak mempergunakan lambang dan simbol, di mana surat itu ketika ditujukan kepada jemaat-jemaat ketujuh jemaat, mereka mengerti, tapi orang Roma enggak. Tapi orang-orang yang ditujukan surat, mereka paham dengan tulisan Yohanes. Mereka sangat mengerti dengan maksud Yohanes. Tapi orang Romawi tidak mengerti. Jadi, Bapak Ibu, jadi bilangan binatang itu jelas Alkitab katakan bahwa itu adalah seorang manusia, dan itu merujuk kepada Kaisar Nero yang memimpin hari itu, yang menjadi penguasa hari itu. Dan dalam penguasaan, dan ketika Kaisar Nero menjadi penguasa, itu orang Kristen nggak bisa leluasa. Oh, hidup teraniaya, hidup dikejar-kejar, dibantai, dibunuh. Sampai pada satu waktu Kaisar Nero buat satu berita, dan saudara bisa search itu di Google, bisa cross check itu di Google. Itu Kaisar Nero buat satu berita bahwa kota Roma telah dibakar oleh orang Kristen. Kota Roma sudah dibakar oleh orang Kristen. Padahal yang bakar ada Nero sendiri. Nah, Petrus tahu peristiwa ini. Ketika Petrus dalam perjalanan penginjilan, dia dengar bahwa orang Kristen itu, Kaisar Nero berkata bahwa orang Kristen sudah membakar kota Roma. Tapi Petrus tahu siapa pelakunya. Petrus balik ke Asia, menyampaikan kepada seluruh orang Kristen, jangan kalian tertipu, yang membakar kota Roma itu adalah Kaisar Nero sendiri. Nah, Petrus ditangkap ketika itu. Ditangkap, disalib terbalik seperti perkataannya kepada Tuhan Yesus, dan dia dipenggal kepalanya. Sudah disalib terbalik, dipenggal. Jadi Petrus tahu peristiwa ini, sehingga dia memberikan informasi kepada gereja-gereja orang Kristen ketika itu, dan pemerintah kala itu, kepada pemerintah orang-orang Yahudi. Enggak, yang membakar bukan kami orang Kristen, tapi Nero sendiri yang membakar. Dia memprovokasi masyarakat kali itu. Nah, jadi betapa kejam Kaisar ini, betapa kejam Nero ini. Sampai dulu ada pendeta kami di kampung, dia punya anjing kasih nama Nero. Karena memang jahat sekali ini anjing, jadi Nero disematkan sama seekor anjing. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya harap bahwa sampai di sini saudara mulai memahami bahwa yang dimaksud oleh Yohanes, bilangan binatang itu adalah seorang manusia, yang dimaksud adalah Nero. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke sini. Kalau tadi dalam teks Ibrani, dalam teks Yunani, nah saudara perhatikan yang saya lingkar ini. Ini adalah terjemahan teks asli, ki, si, stigma. Jadi bukan stigma.
Jadi jangan lagi ada dalam pikiran kita hari ini tentang 666, sehingga kadang-kadang 666 ini jadi horor dalam hidup kita. Saya juga dulu begitu kalau mendengar 666 ini, kayaknya ngeri sekali begitu. Sampai salah satu presiden Amerika, entah George Bush, entah Ronald Reagan, entah siapa, ketika dia pindah rumah di Beverly Hills, itu dia dapat rumah angka 66, blok 6, dia minta pindah Bapak Ibu. Karena saking horornya dengan angka 666 ini. Nah, saya harap bahwa setelah ini kita jangan apalagi horor dengan angka ini. Saudara mau dapat rumah 66, jangan api kok itu angka. Nggak ada yang salah dengan angka-angka itu. Yang salah itu mindset kita. Karena juga selama ini para teolog, para hamba-hamba Tuhan dengan enaknya berbicara tentang 666 ini tanpa melihat kebenaran atau teks asli bahasa Alkitab Perjanjian Baru. Sehingga terciptalah bahwa kitab Wahyu ini seakan-akan sangat menakutkan. Tercipta suatu suasana agak ada horornya di dalam. Wah, Bapak Ibu. Jadi mulai hari ini jangan lagi Bapak Ibu takut dengan 666. Karena itu berbicara tentang Nero 666. Nah, lanjut Bapak Ibu. Sekarang kita masuk lebih dalam. Kalau tadi tentang judul 666 itu bukan 666 ya. Hari ini jangan lagi ada bayangan seperti itu dalam benak kita, dalam mindset kita. Saya masuk lebih dalam lagi. Ini berbicara tentang tanda pada tangan kanan atau pada kaki. Nah, ini menarik. Kita baca dulu, saya baca Wahyu pasal 13, 16, 17. Dan ia menyebabkan binatang tadi, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, artinya tanpa terkecuali, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah Bapak Ibu, dua ayat ini kalau saya bahas bisa makan waktu setengah jam. Saya masuk langsung kepada intinya. Diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahi. Nah selama ini jujur, termasuk saya sebelumnya, berpikir bahwa tanda itu adalah tanda dari tanda 666. Bahkan ada orang dengan bebasnya menafsirkan bahwa itu adalah barcode, adalah chip yang ditanam. Nah Bapak Ibu, kita nggak akan mungkin memahami ini. Apa yang dimaksud dengan tanda pada tangan kanan? Apa yang dimaksud dengan tanda pada dahi? Kalau kita nggak merujuk balik jauh di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, kalau kita nggak sanggup menggali atau tidak memahami sejarah Israel, sejarah Yahudi dengan baik, gagal pula kita memahami hal ini. Gagal, pasti gagal. Dan kalau sudah gagal, pasti yang tercipta adalah ketakutan, kengerian, dan tanda tanya. Sehingga kalau kita, banyak orang Kristen itu takut kalau sampai di kitab Wahyu, takut untuk buka dan bacakan, ngeri semua di dalam. Siapa mau berhadapan dengan naga warna merah? Siapa mau hadap dengan binatang kepala 7 tanduk 10? Waduh, kayaknya itu akhir zaman itu mengerikan sekali. Tapi Ibu, kita harus paham, dari nama kitabnya saja, kalau dalam terjemahan King James itu revelation, artinya apa? Penyingkapan. Sesuatu yang tadi tersembunyi sekarang dibukakan oleh Tuhan. Senang gak kita kalau Tuhan bukakan rahasia? Mestinya senang, mestinya bersyukur. Loh ini kok ada kengerian, ada ketakutan, ada kegentaran. Kenapa? Ya harus saya akui, karena banyak salahnya juga dari pembicara. Nggak mengerti dengan baik sudah menyampaikan kepada jemaat, sehingga tercipta satu hal bahwa kitab Wahyu itu kok ngeri sekali. Mestinya nggak perlu ada ketakutan. Mesti kita bersuka-cita karena rahasia itu Tuhan singkapkan melalui Yohanes. Nah seperti ini diberi tanda kepada mereka tangan dan dahi. Nah apa yang dimaksud dengan tanda ini? Nah apa yang dimaksud dengan tanda? Nah tadi saya katakan kalau kita nggak memahami sejarah Israel, sejarah orang Yahudi, latar belakang, adat, kebiasaan, kita sulit. Karena ingat, Yohanes itu orang Yahudi asli, orang Yahudi tulen. Jadi cara hidup
pola pikir itu ya Yahudi sekali. Nah, kita harus mengerti sejarah Yahudi. Jadi kita harus mengambil pendekatan dari pendekatan bagaimana sejarah dan adat istiadat kebiasaan orang Yahudi. Nggak bisa kita langsung comot dan kita terapkan kepada keadaan kita yang sekarang ini, yang 2000 tahun lalu Yohanes hidup dengan jauh sekali Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa memahami keadaan Yohanes, siapa Yohanes, sejarah dan apa yang sedang terjadi hari ini. Kita harus bisa memahami ini. Nah, saya sekarang masuk lebih jauh. Saudara perhatikan. Nah, ini dia, ini yang seringkali disalah tafsirkan. Tanda yang dimaksud itu barcode, Om. Kan banyak kan pendeta-pendeta, pembicara-pembicara, apalagi teolog-teolog dari Eropa khususnya Amerika yang memviralkan ini dari tahun 80 atau tahun 70, bahkan 60 akhir 70 80. Kalau saudara ingat tahun 80 itu viral ini. Saya masih SD, saya sudah mengerti bahwa barcode itu alat antikris. Jadi ketika ke supermarket beli coklat ada barcode, jangan, ini ada antikris. Jangan beli, bahaya. Karena ini diisukan adalah tanda antikris. Nah, sekarang saya mau tanya, apa produk yang tidak punya barcode? Berarti semua sudah antikris ya? Enggak juga kan? Sekarang produk apa yang nggak pakai barcode? Saudara datang di supermarket di mana di Swalayan di Ruteng sini, produk apa yang nggak mempunyai barcode? Artinya produk itu sudah dinyatakan lolos dalam segala sesuatu, pasti ada barcode-nya. Nah, barcode ini tahun 80-an ini heboh, dikatakan ini alat antikris. Kenapa dikatakan alat antikris? Karena dua garis yang paling kiri, dua garis tengah dan dua garis belakangnya itu katanya angka 6. Memang dalam kodenya itu angka 6. Tapi apa benar ini alat antikris? Pertanyaannya kan gitu kan? Pertanyaan apa memang ini alat antikris? Nah, sekarang saya tanya, di zaman sekarang kita ada produk apa yang nggak punya barcode? Dan yang lebih lagi yang enggak saya boleh katakan bahwa orang-orang asal comot, asal ngomong tanpa melihat banyak hal, cuma langsung memvonis ini alat antikris. Bagaimana dengan barcode yang model begini? Nah, coba cari angka 6-nya di mana kalau saudara tahu. Banyak, apalagi yang sekarang yang lagi viralkan yang barcode seperti ini. Di gereja-gereja besar di Surabaya, di Jakarta, kalau saudara datang salah satu gereja yang besar, saudara lihat di belakang kursinya, itu ada barcode model begini. Itu tujuannya apa? Supaya jemaat kalau mau memberikan persembahan nggak jalan kolektor lagi seperti ini, tinggal cek pakai handphone udah kepotong saldo di handphone, mau permudah. Jadi sebenarnya saya mau katakan bahwa sangat jauh kalau saudara mengkait-kaitkan tanda-tanda antikris itu dengan model-model begini. Nanti saudara akan paham maksud saya. Jadi jangan lagi Bapak Ibu. Nah, wah ini Om, antikris ini Om. Antikris ini hati-hati Om. Dikait-kaitkan dengan cara kerja antikris. Sekali lagi di zaman Yohanes tidak menunjuk bahwa 666 ini adalah sebuah benda, enggak kan? Tapi bilangan seorang manusia, ingat-ingat terus itu. Dan manusia yang dimaksud adalah Kaisar Nero hari ini, karena dia bengis, dia kejam, dia jahat. Enggak ada dalam teks asli menunjukkan angka 666 ini sebuah benda atau sebuah pengetahuan atau sebuah teknologi, tidak ada. Tidak ada. Jadi jangan lagi, wah ini 666 ini bahaya nih Bang. Di Amerika sekarang sudah diterapkan beberapa perusahaan pakai chip. Pak, Bu, ini semua hanya untuk mempermudah aktivitas. Tidak ada kaitan dengan antikris atau apa lain sebagainya yang selama ini kita pahami. Nah sekarang coba saudara berpikir logika aja. Seandainya memang ini adalah alat antikris, ini seandainya, dan ini harus disuntikan, diimplan, dimasukkan kepada setiap kita hari ini. Apakah ketika alat itu masuk terus kita langsung berubah kayak robot? Nah,
langsung dikendalikan sama orang antikris. Kamu ke kiri. Enggak kan? Tidak. Secanggih apapun chip tidak bisa mengendalikan manusia. Tidak bisa mengendalikan. Kenapa? Saya cari tahu apa sih itu chip. Nah itu dulu kita harus cari tahu. Saya bukan orang elektro. Saya nggak mengerti tentang elektronik. Saya cuma tahu elektronik itu televisi, radio, TV. Ya sejenis itulah. Tapi untuk komponen-komponen di dalamnya itu baru saya tahu 1 minggu terakhir ini saya mau cari tahu apa itu chip. Sampai tadi malam siapa? Om Yeng. Om siapa yang baca ini? Saya Om Yeng. Om belajar elektro juga kan? Enggak mau cari tahu saja Om Yeng. Om Yeng ternyata orang elektro. Nah, apa dulu itu chip? Nah, garis besarnya chip itu sebenarnya rangkaian elektronik. Dulu tahun 80 itu papa saya beli televisi kayak lemari baju merek nasional, saya ingat betul, hitam putih, tapi tabungnya kecil, tapi bingkainya besar sekali. Itu tahun 80 hitam putih. Nah, kalau kita buka televisi zaman dulu, itu rangkaian elektroniknya tuh ada tabung-tabung yang besar, itu besar-besar. Nah, zaman sekarang televisi hampir-hampir kayak kertas. Dan berkembangnya teknologi, rangkaian elektronik ini itu akan terus mengecil sampai ada teknologi yang sedang dikembangkan adalah nanochip, nanoteknologi, di mana ketika kalau ini sudah berhasil dan dapat diterapkan kepada manusia, itu bidang kedokteran sangat bermanfaat. Karena dengan alat yang semakin canggih, semakin kecil itu bisa dimasukkan ke pembuluh darah. Dan dia bisa menjalar masuk ke pembuluh darah untuk mencari tahu di mana sih letak tersumbatnya pembuluh darah ini, dan itu bisa dibersihkan. Kan canggih. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada kaitan dengan bilangan 666 yang disampaikan oleh Haris. Tidak ada. Saya berani katakan tidak ada kaitannya sama sekali. Ini cuma rangkaian elektronik yang diperkecil sehingga dapat dimasukkan dan orang-orang bisa bertransaksi dengan nyaman, dengan bebas. Dan kalau di kantor-kantor dipakai ini kan lebih nggak bisa titip absen, malah bisa titip absen. Ayo, kalau sudah pakai ini barang, mesti datang sendiri tempel. Nah, masuk dia. Jadi supaya ini mempermudah Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini dia, nggak tahu siapa yang edit ini dengan Photoshop. Saya comot dari internet, saya nggak tahu ini yang edit ini siapa. Tapi ini orang-orang yang nggak mengerti kebenaran yang cara kerja seperti ini, membuat ketakutan, membuat horor kepada jemaat, tidak memahami kebenaran dengan benar, sudah buat hal-hal seperti ini. Bahwa ditaruh testa katanya itu pekerjaan antikris, ditaruh lagi 666, terus ada chip di situ. Aduh, Bapak Ibu, saya mau katakan jangan. Isu 66 yang ini beberapa buku yang bestsellers, beberapa buku yang ngetop. Itu misalnya 666 yang tahun 74 buku ini terjual berapa banyak sudah? 500 juta buku terjual. Top sekali buku ini. Sampai yang terakhir itu tahun 2016. Itu bicara chip itu. Nah ini dikumandangkan terus, disampaikan terus. Makanya banyak jemaat yang langsung pola pikirnya ketika berbicara tentang tanda di dahi dan di tangan, oh itu chip, oh itu barcode. Waduh Bapak Ibu, saya mau katakan jangan lagi berpikir. Teknologi itu enggak statis, tapi dia terus berkembang terus. Ini chip saya mau katakan udah kuno sebenarnya. Nah masuk corona, corona karena ada orang yang jago hitung-hitungan. Corona itu kan 6 huruf, dan kalau abjad Latin, kalau setiap huruf diwakili dengan nilai, nah C itu 3 seterusnya dapat 66. Katanya itu alat antikris, cara kerja antikris. Apalagi sekarang Bill Gates. Nah Bill Gates membuat satu apa namanya itu? Sedang merancangkan suatu apa itu? Sel apa? Anti corona ini, apa namanya virus? Antivirus. Supaya itu
dikasih kepada semua orang, dan nanti setelah itu dapat apa itu namanya tuh? Tanda. Nah itu tanda itu antikris, om, hati-hati om lah. Bapak Ibu, sekali lagi ketika Yohanes berbicara 666 itu bukan berbicara tentang corona. Amin. Jadi jangan cepat-cepat kita mengkait-kaitkan dengan segala sesuatu yang ada hari ini. Kita harus bijaksana, kembali ke zaman Yohanes, lihat apa yang terjadi di sana. Kalaupun mungkin ada pesan-pesan untuk itu terjadi di akhir zaman, tidak tertutup kemungkinan bisa antikris bisa berbuat segala sesuatu karena dia yang menguasai dunia. Tapi kalau dikait-kaitkan dengan chip, dengan barcode, dengan corona, aduh jauh sekali Bapak Ibu, jauh sekali, tidak ada kaitannya sama sekali di sana. Saya lanjut. Nah, saya mau tunjukkan saudara beberapa video sebelum saya lanjut. Medical technology allows doctors to monitor vital information about the inner workings of the human body. Imagine if some of Bapak Ibu, ini perkembangan teknologi di bidang kedokteran. Saudara lihat. the surface of your skin and go wherever you go. There's some very sophisticated device functionality sitting on my skin. Semiconductors are the heart of most electronics today. So at a very simple level, you can use a semiconductor like silicon. Ini penemuan baru di bidang kedokteran. To turn electricity off or on. Huang, a mechanical engineer who has since moved to Northwestern University, specializes in the mechanics of curvilinear materials, which have surfaces that are wavy. Current is step. Ini chip kuno, lebih canggih nih kan, kayak stempel, kayak takos stempel itu ditempel gitu, nggak perlu disuntik-suntik lagi, nggak perlu diimplan-implan lagi, lebih canggih ini. Ini Bapak Ibu, mari kita lihat terus. Ini sangat berguna buat kita semua. You have a form of silicon that can bend, it can stretch, it can deform. Elastis sekali. Apakah ini chip? Enggak kan? Sudah lebih canggih, sudah lebih modern. Very much like biological tissues. Even though it's called a Jadi tattoo, bersyukur perkembangan teknologi sekarang itu mempermudah kita. instead, the device Mempermudah kita untuk kontrol kesehatan sampai di dalam tubuh kita. Jadi bersyukur, jadi berdoa untuk anak-anak kita, jemaat yang ada yang berdoa buat mereka supaya mereka tetap pakai. detect electrical signals from inside the body, such as those given Dia langsung bisa mendeteksi jantung kita dengan alat ini. blood to its Simpel, hanya ditempel begitu saja. This particular Jadi device bicara chip sekarang ketinggalan zaman, enggak zamannya lagi. Teknologi terus berkembang, Bapak Ibu. this device and deliver power to it through the air. Rogers and Dan alat ini sudah dipatenkan di Amerika dan tidak tertutup kemungkinan ke depan sampai di Indonesia. Dan kalau ada alat ini di Indonesia atau model kayak gini, cara treatment atau menangani sakit saya di luar negeri maju supaya tahu jantung saya sehat enggak, saya kolesterol enggak ya, ketahuan cepat. Carefully and thoughtfully, and if you don't really have distinctive Jadi, new ideas, Yang saya mau tekankan adalah kita harus bisa membuka wawasan kita tentang keadaan dan dikaitkan dengan kebenaran. Buat bayi juga bisa. Bahkan bisa dimasukkan di dalam, ditempel di jantung. Nah, itu luar biasa kedokteran ke depan. Jadi luar biasa campur tangan Tuhan. Dan Alkitab katakan bahwa pengetahuan semakin bertambah dan bisa dikontrol dengan handphone. Inilah teknologi kedokteran di zaman-zaman ke depan. Nah, saya maju ke video yang berikut Bapak Ibu. Jadi kalau saudara bicara chip yang di tangan-tangan ini udah kuno Bapak Ibu. Saudara tahu ini siapa? Ini saudara saya ini, Jack Ma. Nah saudara, ada suatu penemuan yang ditemukan oleh Jack Ma tentang aplikasi berbayar, aplikasi cara membayar yang memperkenalkan ini waktu di Kanada.
Suatu teknologi yang memang sudah menjadi impiannya, menjadi mimpinya sejak lama, untuk membuat segala transaksi itu menjadi mudah. Nah, ini terwujud beberapa tahun lalu. Ini waktu di Kanada, Jack Ma mempresentasikan penemuan ini. Apa yang dia temukan? Saudara perhatikan. Jadi kalau bicara chip sudah kuno, Bapak Ibu, apalagi barcode. It's a souvenir stamp selling online for 20 euros. So we're gonna buy it now. And how to buy it? We just press buy and the face recognition. Sekarang nggak perlu pakai chip, nggak perlu pakai barcode, handphone. Kita bisa transaksi jual beli atau membayar sesuatu pakai pendeteksi wajah. Hanya senyum, saldo kepotong. Jadi jangan sekali-sekali senyum di depan handphone. Tahu-tahu saldo saudara habis. Lanjut Bapak Ibu ya. Dan ini sudah diterapkan. So in 6 days, we are going to confirm. Volumenya ke sini. Alright. In 6 days, this stamp will be delivered to the mayor office of Hanover. That's the gift online. And it's on the way. It's a world belongs to young people. It's a world belongs to the future. Ini orang yang nggak diperhitungkan awalnya, tapi luar biasa ini orang. Nah, saudara perhatikan di China. Ini sudah diterapkan di China. Nah, itu ditulis Solong Credit Card. Jadi kartu kredit saudara lama-lama nggak dipakai, tinggal senyum begini, kosong tahu saudara. Jadi ini di KFC di China sudah dilakukan. Tinggal menghadap monitor, senyum, udah. Pesan apa, senyum, udah selesai bayar. Jadi teknologi berkembang terus Bapak Ibu. Jadi kalau berbicara chip, wah itu udah ketinggalan zaman, udah kuno. Jack Ma buat satu penemuan yang dahsyat yang mengubah teknologi, mengubah bagaimana kita lebih bertransaksi dengan mudah dan aman. Jadi dia mendeteksi wajah. Saudara mau pakai wig model apa aja bisa tetap dia deteksi. Nah, itu dia. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa teknologi ini berkembang, berjalan terus. Jadi betapa luar biasa. Jadi saya mau katakan bicara chip, bicara barcode itu udah expired hari ini. Udah ketinggalan zaman, teknologi berjalan terus. Ke depan itu mungkin lebih kecil, mungkin besok-besok televisi, bahkan saya sudah lihat ada handphone yang bisa digulung-gulung. Apakah itu benar atau enggak? Tapi di YouTube sudah ada itu. Semakin canggih Bapak Ibu. Oke, kita kembali. Makanya tadi saya bilang ini sebenarnya materinya dua sesi. Tapi saya cepat-cepat ya. Kalau kita nggak melihat ke perjanjian baru, kita sulit memahami apa yang dimaksud dengan tanda. Nah Bapak Ibu, saya cepat. Ulangan pasal 6 ayat 4-8. Apa yang kita katakan di sana? Ulangan pasal 6 ayat 4 ini berbicara tentang pengakuan iman orang Yahudi. Diawali dengan Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Saudara paham? Nah, artinya seperti ini. Dengarlah hai orang Israel, Allah itu Allah kita, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini pengakuan iman. Sampai sekarang terus dilakukan oleh orang Yahudi. Nah, ayat berikut. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini yang Yesus katakan, ini hukum yang terutama. Hukum yang terutama. Dan ini yang selalu dikumandangkan oleh orang Israel sebagai pengakuan iman mereka. Lanjut. Apa yang kuperintahkan? Perhatikan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi saudara perhatikan firman
Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai apa? Tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, saudara perhatikan. Saya harap saudara tangkap ini, karena kalau saudara gagal tangkap ini, saudara tidak akan mengerti maksud Yohanes. Perhatikan. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tangan, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Apa maksudnya? Kita harus bisa menangkap apa konteks dalam ayat-ayat ini. Kalau kita nggak sanggup menangkap maksud inti, kunci dari ayat-ayat ini, konteks yang benar, maka gagal kita memahami apa maksud Yohanes di Pulau Patmos. Saya cepat ya, saya langsung mengingat waktu jalan terus. Jadi konteksnya apa Bapak Ibu? Dari ayat-ayat yang kita baca, konteksnya adalah pada ayat 8 misalnya. Apa yang dikatakan tanda di dahi dan tanda di tangan? Jadi konteksnya adalah ya firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus diajarkan kepada anak-anak turun-temurun. Apa yang dimaksud di ayat 8 tentang tanda dan tangan? Tanda di dahi dan tanda di tangan. Jadi konteksnya adalah tentang penyembahan kepada Allah yang benar dan melakukan segala ketetapannya. Jadi Musa seakan-akan mau berbicara begini. Ingat ya, Tuhan Allah itu adalah Elohim. Kau harus membicarakan ini, menyampaikan ini, firman ini kepada anak-anakmu. Dipesankan kepada bangsa Israel. Dan ini harus diajarkan terus-menerus. Dan diikat di kepala. Jadikan itu sebagai tanda di dahi dan tanda di tangan. Apa maksudnya? Tanda di dahi dan tanda di tangan. Jadi artinya begini, saya langsung katakan begini, kesimpulannya. Dimaksud tanda di dahi dan tanda di tangan adalah pola pikir kita, mindset kita, cara berpikir kita adalah harus sama dengan firman Tuhan. Tanda di tangan ada berbicara segenap aktivitas kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan harus berdasarkan kepada penyembahan kepada Allah yang benar dan melakukan segala ketetapannya. Titik. Dan itu harus diikatkan. Jadi diikatkan di sini bukan secara harfiah diikatkan, tetapi berbicara mindset kita, cara berpikir kita itu harus dirubah. Coba saudara bayangkan kalau orang Israel sekarang, kalau kita misalnya ayat ini secara harfiah kita tangkap, ini arti kita ikat di sini, lucu nggak ya? Lucu. Oke, sekarang ada handphone saudara tempel ikat di sini, lucu nggak? Kalau secara letterlock, secara fisik kita menerima ayat ini. Jadi ini secara kiasan, artinya mengikatkan tanda ini berbicara tentang pola berpikir kita. Cara pikir kita harus sama dengan cara berpikir Tuhan. Dan segala tindakan kita adalah mencerminkan kita melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati. Nah Bapak Ibu, pesan ini selalu diulang-ulang di dalam konteks ayat ini. Saudara pulang baru saudara baca. Itu selalu diulang-ulang. Nah, ulangan pasal 11. Saya tambahkan ulangan pasal 11. Hati-hati supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Ini dipesankan lagi, hati-hati loh ya. Jangan menyembah kepada Allah lain. Harus kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu pesannya. Lanjut. Diulang lagi, jika demikian maka jika kita beribadah maksudnya menyembah Allah lain, jika demikian maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan Ia akan menutup langit. Nah ini juga harfiah, bukan secara literal menutup langit. Apa Tuhan tutup langit pakai gorden begitu? Enggak. Maksudnya kan Tuhan marah sehingga tutup, tidak ada berkat dulu. Jadi ada hal-hal yang memang kita harus pahami secara harfiah, ada hal-hal yang secara gambaran, ilustrasi di dalamnya. Nah lanjut. Tetapi kamu harus menaruh perkataan ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya. Nah sekali lagi ditekankan, mengikatkannya. Artinya apa? Harus diingat pola pikir kita, cara berpikir kita harus sama dengan firman Tuhan. Dan tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Tangan
dimaksud. Jadi ketika Yohanes di Pulau Patmos menulis surat kepada 7 jemaat tentang binatang itu, nanti saya bahas sebentar karena ini masih menyangkut perjanjian lama, nanti ada perjanjian barunya. Jadi cara berpikir kita ini harus sama seperti cara berpikir Tuhan, sama seperti firman Tuhan, dan segala sesuatu harus kita lakukan atas dasar kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah paham ini, gampang kita mengerti apa maksud Yohanes di Pulau Patmos. Jadi nggak ada tujuan dengan, nggak ada kaitan dengan chip, nggak ada kaitan dengan barcode. Aduh, capek deh kalau kita jadi orang Kristen kalau seperti ini. Apalagi dikait-kaitkan, disengaja kait-kaitkan dengan corona sekarang. Enggak, ini memang wabah. Memang Yesus sudah katakan akhir zaman itu akan timbul macam-macam, termasuk sakit penyakit di dalamnya. Corona ini mungkin ada lagi besok. Kalau ada jenis baru lagi virus, wah, kita belum tahu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini masih konteks ayat yang tadi. Jadi konteksnya adalah pada ayat 18 itu berbicara tentang perkataan dan berbicara tentang penyembahan kepada Allah yang benar. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini dia, orang Israel menanggapnya secara harafiah. Jadi mereka benar-benar mengikatkannya di kepala secara harafiah, dan ini berlangsung sampai hari ini. Saudara lihat ya, yang di kepala kotak hitam dan di tangan sebelah apa itu? Sebelah apa? Kiri om. Tapi kok di Injil, di kitab Yohanes tangan kanan? Nah, ini ada pembahasannya lagi. Kenapa tangan kanan di kitab Yohanes? Kenapa di sini tangan kiri? Tangan kanan mestinya kan tangan kiri yang benar. Kenapa tangan kanan? Karena tangan kanan berbicara tentang orang-orang yang sudah menerima tanda antikris, yaitu pola pikir mereka, cara tindakan aktivitas mereka yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Yang mestinya di kiri, mereka ubah di kanan. Bertentangan. Nah, orang Israel menangkap pesan tadi secara harafiah, dan mereka membuat. Nah, saudara tahu apa yang diikatkan di dahi? Apa yang ada di dalam kotak yang warna hitam? Yaitu firman Tuhan di kitab Ulangan dan kitab Keluaran yang kita baca tadi. Itu benar-benar mereka tulis di perkamen, mereka gulung kecil-kecil, mereka taruh di dalam kotak itu dan diikatkan. Ini berbicara tentang orang-orang saleh, orang Yahudi, kesalehan, ketundukan mereka kepada Allah yang benar. Tapi sayangnya mereka menanggap ini secara harafiah. Padahal yang dimaksud Alkitab berbicara mengikat tanda di dahi itu berbicara pola pikir. Pola pikir kita harus sama seperti pola pikir Tuhan. Ingat itu ya, kira-kira begitu. Dan diikatkan di tanganmu. Itu berbicara apa? Segala tindakan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, segala sesuatu kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, orang Israel salah. Mereka menangkap ini secara harafiah sehingga mereka buat seperti ini. Ini namanya tali sembahyang. Dalam orang Ibrani disebut ini tefilin. Tefilin, tali sembahyang. Nah, ada dua jenis tefilin yang tadi saya katakan, satu di kepala, satu di tangan. Yang di kepala itu namanya tefilin seliat. Tefilin seliat itu yang diikat di kepala. Kalau di tangan itu tefilin selros. Nah, apa yang di dalamnya? Nah, itu tadi kita Keluaran, kita Ulangan. Itu ayat-ayat itu ditulis di atas perkamen. Apa itu perkamen? Itu potongan kulit hewan di mana dibuat sedemikian rupa dan ditulis di potongan kulit hewan itu, digulung kecil-kecil dan dimasukkan di dalam kotak itu dan diikat. Jadi itu yang ada di dalam kotak hitam itu, yang di kepala sama yang di tangan. Nah, Bapak Ibu, orang Israel menangkap ini secara harafiah. Padahal yang dimaksud bukan secara harafiah seperti ini. Yang dimaksud adalah pola pikir kita, mindset kita harus berubah. Bukan lagi seperti cara berpikir dunia, tapi harus cara berpikir Tuhan. Dan cara kerja kita semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, Yesus pernah dalam Matius pasal 23 ayat 5 Yesus katakan, semua pekerjaan yang mereka lakukan, Yesus pernah menyinggung ahli Taurat tentang bagaimana di zaman Yesus malah bukan hanya kecil, agak lebih besar mereka buat supaya kelihatan, oh orang kudus ini, orang suci ini.
Yesus menghadik ini. Yesus tidak setuju dengan cara tindakan orang Yahudi dalam ahli Taurat. Mereka kelihatan kudus, tapi apa yang mereka lakukan itu hanya di luar, bukan di dalam. Itu Yesus katakan. Yesus tidak setuju dengan penggunaan seperti ini, yang secara harafiah, tetapi yang bagian dalam itu tidak dirubah. Nah, Yesus mau yang di dalam yang dirubah, cara berpikir yang dirubah, bukan lagi yang dirubah. Nah, Bapak Ibu, kita masuk Wahyu Perjanjian Baru. Nah, kalau sudah ini sudah enak kita mau bahas. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang itu dan patungnya dan menerima tanda pada daki atau pada tangannya." Nah, Bapak Ibu, kalau sampai di sini kita mengingat tadi Perjanjian Lama, apa itu tanda di daki, apa itu tanda di tangan, maka di sini kita sudah agak bingung untuk mau mengerti pesan Yohanes. Jadi Yohanes mau berpesan begini: kalau kita punya pola pikir sama seperti antikris, cara kerja kita sama seperti antikris, maka kita menerima tanda itu. Tanda itu apa? Oh, kita sudah ditandai oleh Tuhan. Ini antikris. Karena sudah lihat cara kerjanya, cara pikirnya sudah bertolak belakang dengan cara berpikir Tuhan. Sudah ditandai. Tuhan sudah mengambil ini antikris. Namanya juga antikris. Anti terhadap yang diurapi, anti terhadap Kristus. Jadi segala sesuatu yang Kristus buat, nah orang-orang ini melawan itu. Yesus bilang A, oh enggak, B itu. Nah, seperti Lucifer. Jadi sekali lagi tanda di sini bukan tanda secara fisik, tetapi pola berpikir. Tanda di daki, tanda di tangan itu cara kerja kita. Nah, tapi kalau orang Israel tefilin sel liat itu di tangan kiri, tapi antikris tefilin sel liat itu di tangan kanan. Kenapa di tangan kanan? Orang Israel di tangan kiri. Tangan kiri orang Israel kalau mengangkat gulungan kitab itu bukan dengan tangan kanan. Kalau di sinagoge itu dengan tangan kiri. Kenapa tangan kiri? Ditempelkan di sini karena mereka berpendapat karena jantung sebelah kiri. Jadi harus firman itu harus menjadi kehidupan dalam kehidupan. Nah, iblis lain tangan kanan menunjukkan apa? Kekuatan. Dia bisa berdiri sendiri. Dia bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri tanpa Tuhan. Seperti itu. Jadi tanda di tangan, tanda di dahi, tanda di tangan itu berbicara tentang pola pikir dan cara kerja. Bukan tentang chip, bukan tentang barcode. Kita harus melihat sejarah konteks Ibrani secara benar. Tapi apa tidak mungkin dari zaman antikris bisa berbuat? Bisa saja mungkin antikris bisa berbuat seperti itu. Tetapi kita melihat kenyataannya hari ini bahwa cara kerja antikris tidak seperti itu. Ini cara permainan orang-orang yang punya kekuatan sehingga membelokkan kebenaran firman Tuhan yang benar, menyuntikkan firman Tuhan yang tidak benar kepada gereja Tuhan hari-hari. Nah, ini maunya iblis. Dia membelokkan kebenaran. Di status saya di Facebook saya katakan, tanpa disadari banyak orang Kristen tanda binatang itu sudah terpatri. Karena banyak orang Kristen yang menolak ajaran Kristus. Banyak orang Kristen yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan harus buat A, dia buat B. Nah, ini kan roh antikristus seperti ini. Itu sebabnya di dalam 1 Yohanes dia katakan bahwa si antikris ini belum ada. Waktu Yohanes menulis 1 Yohanes, tetapi roh antikris itu sudah ada. Nah, tanpa kita sadari, cara berpikir kita yang tidak sama seperti Tuhan, yang bertolak belakang dengan cara atau maunya Tuhan, roh antikris itu ada dalam hidup kita. Dan Tuhan tahu, oh, ini bukan milik saya, ini milik antikris. Sudah ditandai oleh Tuhan. Cara berpikir kita beda dengan cara berpikir kita. Nah, yang tidak seimbangnya dari pengkhotbah-pengkhotbah, mereka hanya tekankan Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11. Mereka lupa bahwa ada satu ayat dalam Alkitab, Wahyu 14 ayat 1. Apa Alkitab katakan? Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion bersama-sama dengan dia, 144.000 orang di dahi mereka. Nah, di dahi mereka tertulis namanya. Nama siapa? Nama Yesus. Dan
nama Bapa. Kita harus seimbang dong melihat. Oke, kalau itu chip. Oke, kalau itu barcode. Orang Kristen, orang benar juga harus ada chip dong. Benar nggak? Kenapa ini tidak dibahas? Kenapa ini seolah-olah disembunyikan? Kita juga ditandai. Orang punya pikiran sama seperti Tuhan, melakukan segala kehendaknya. Itu ada tanda. Tandanya apa? Ada nama anak dan ada nama Bapa di sini. Artinya apa? Cara berpikir kita sudah ditandai oleh Tuhan. Oh ini anakku, oh ini bukan. Harus seimbang dong kalau ngomong, kalau memang ini chip dikasih. Orang Kristen juga harus ditanggung. Tapi ini kan bukan secara fisik. Cara berpikir ini yang Tuhan maksud. Ini yang Yohanes maksud kepada ketujuh jemaat. Jangan kalian punya cara berpikir seperti Nero ya. Jangan kalian punya cara kerja seperti Nero ya. Kalau kalian punya cara pikir dan cara kerja seperti Nero, kalian sudah ditandai loh itu. Hati-hati. Tapi Yohanes tidak menulis secara terang-terangan, tapi dia melalui simbol, melalui kode-kode tertentu, yang dimana setiap tulisan Yohanes itu dipahami oleh ketujuh jemaat yang dituju. Jadi bukan tulisan Yohanes ini bukan baru terpecahkan di zaman modern ini. Oh itu chip, enggak. Seakan-akan itu tersembunyi dari abad ke abad, baru terpecahkan di abad 19. Tidaklah. Namanya juga penyingkapan, revelation. Kitab yang dibukakan, kitab yang disingkapkan, rahasia yang dibuka. Makanya Alkitab kata yang dituntut di sini adalah hikmat. Ya, kalau kita nggak memiliki hikmat Kristus, sulit kita memahami ini. Jadi sekali lagi, jangan saudara punya pikiran lagi hari-hari ini bahwa chip, barcode dan lain sebagainya itu cara kerja antikris. Itu teknologi, itu kemajuan dunia. Tapi iblis juga bisa menyusup. Nah, makanya selalu saya katakan, hati-hati dalam kenyamanan hidup, dalam apa yang Tuhan percayakan. Hati-hati kita, karena iblis bisa memanfaatkan semua itu untuk kita dijauhkan dari hadirat Allah. Kemudahan, kenyamanan dengan teknologi yang berkembang, nikmati itu, tapi ingat, jangan terikat dengan itu semua. Tuhan harus di atas segala-galanya. Cara berpikir kita harus cara berpikir Tuhan, dan segala tindakan kita itu harus adalah tindakan Tuhan. Kalau demikian, maka kita ditandai oleh Tuhan. Ada namaku dan ada nama Bapakku di sini. Kalau berlawanan dengan ini, maka Tuhan tandai, oh ini tanda antikris, ini ada di orang ini. Dia bukan anakku. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jauhkan hari-hari ini pemikiran saudara dengan hal-hal yang cip dan lain sebagainya. Jadi kita melihat kebenaran firman Tuhan secara benar, secara kontekstual. Apa yang dimaksud Yohanes? Dan kalaupun ada keterkaitan dengan apa yang disampaikan Yohanes di akhir-akhir zaman ini, terus lihat firman Tuhan, benar nggak seperti ini? Buktinya, pendeta-pendeta yang koar-koar tahun 70-an, tahun 80-an tentang barcode, tentang chip tahun 2000, tahun 90 ini, apakah itu terbukti? Itu antikris. Ya, apa terbukti chip itu alat antikris? Saya mau katakan, hari ini semua di saudara ini ada chipnya. Saudara punya handphone itu apa yang bilang? Smart card itu apa? Rangkaian elektronik itu kan, chip. Kita pergunakan ini chip semua. Kalau begitu antikris semua gitu. Enggak kan? Tidak. Ini perkembangan teknologi, kita nikmati, kita manfaatkan secara baik dan benar. Dengan kemajuan teknologi kita bersyukur segala sesuatu dipermudah. Jadi kita harus lihat secara kontekstual tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ayat yang terakhir, 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apapun. Kalau kita mau di dahi kita ada tanda nama anak dan ada tanda nama Bapa, maka lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Mau makan, mau minum,
mau beraktivitas, mau profesi, lakukan semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan seenaknya kita melakukan segala sesuatu seenaknya kita tanpa mau bertanya sama Tuhan. Semua yang ada dalam hidup kita itu milik Tuhan. Amin. Beda kalau saudara bukan anak Tuhan, yaitu milik saudara terserahlah. Kalau karena saudara nggak mengerti. Tapi kita anak Tuhan, segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, termasuk hidup kita adalah milik Tuhan. Jadi pergunakanlah itu semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kesimpulannya, 666 jangan lagi saudara berpikir bahwa itu 666 666. Dan jangan lagi terlalu horor dengan angka 66. Ada mobil punya plat nomor EB666. Wah, dikris dia di dalam. Hati-hati, jangan dekat itu mobil. Aduh. Ada teman saya waktu di STA di Air Madini. Itu karena dia memang latar belakang hidupnya nakal. Itu seantero badan depan sama belakang itu tato semua. Tatonya apa sudah? Itu semua hewan-hewan yang digambarkan di kitab Wahyu itu digambar semua di badannya. 666 juga ada di sini 666. Tapi sekarang dia pendeta. Apa dia antikris? Enggak. Tubuh daging ini satu kali hancur. Kita akan diganti tubuh kemuliaan. Jadi nggak usah bingung dengan latar belakang hidup kita seperti apa. Saya juga jelek latar belakang hidup saya. Jelek Bapak Ibu. Kita semua punya latar belakang yang mungkin ada yang nggak baik. Tapi sudahlah. Nanti kita mati di dalam Tuhan, tubuh kita ini diubahkan oleh Tuhan. Amin. Diubahkan oleh Tuhan. Jadi yang penting apa? Manusia batinnya kita. Kita percantik setiap hari. Selain kita memperhatikan manusia jasmani, ya tidak kalah penting juga. Nah buktinya saudara hari ini cantik, ganteng, wangi, karena memperhatikan manusia jasmani harus diperhatikan. Tapi yang paling utama, hukum yang terutama Tuhan dan perhatikan manusia rohani. Dengan demikian, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah, maka kita akan ditandai sebagai miliknya Tuhan, bukan miliknya antikris. Tuhan Yesus memberkati.